Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor juga, yang kami hormati pula Bapak dari TNI Polri Tinggi, juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dari Kejaksaan, juga yang kami hormati dari Bapak dari PPKD dan seluruh jajaran dari masing-masing unit. Demikian juga yang kami banggakan seluruh tokoh masyarakat, bahkan masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Kita boleh dapat berkumpul, bersosialisasi, dan kita sudah mendengar apa yang telah diterangkan dan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor juga. Terima kasih. Sedikit saya sampaikan apa alasannya sehingga kita ada berkumpul dan mendapat tanah. Desa Kewa dari sejak 2015 sudah ada sertifikat tanah sekitar 800 bidang. Jadi saya sudah ulang-ulang apa yang disampaikan oleh Bapak dari PKD, Bapak Menghari, itu benar. Yang sampai Bapak Mama masyarakat ini kepala dosa itu ada saja. Dengar sini. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, desa Kewa ini desa luas dan singkat. Desa ini dikuasai oleh mafia tanah. Saya jelaskan pada waktu sosialisasi pada masyarakat sini, berawal dari Dusun 5 dikuasai oleh dua suku, suku Nahoro dan suku tanah mereka sudah dibagi-bagi, Pak. Sudah dibagi-bagi dan mereka suhabis, mau habis itu Dusun 5 dan Dusun 4. Sekarang masuk Dusun 3. Di Dusun 3 ada 3 mafia sana. Punya tanah, tapi tidak pernah muncul. Kita jelaskan dari 2011, panggil orangnya sini, tapi tidak pernah muncul. Ketika kegiatan masalah tahun lalu di Dusun 3, wilayah Polri yang namanya ada Ruiki di sana, Taruiki, ada masalah. Kita bilang, kebetulan banyak orang terhormat, orang besar, pahlawan. Kita bilang, Pak, jangan coba merusak persatuan daripada masyarakat sini. Kalau memang Pak punya tanah, punya bukti, ambil sini. Bapak tua diam sampai sekarang. Nah, yang keluarga itu Raja Pun, Bapak Yakob Raja Pun. Jadi saya minta kepada semua jajaran kalau bisa panggil beliau, karena ada tanah di sana tanpa identitas. Bapak Yakob Raja Pun. Nah, yang berikut, tanah yang luas sekitar 400-an hektar ada dalam tangan yang namanya Rohiyani, Bapak Rohiyani, yang lihat, Bang, dengar. Kita panggil sampai sekarang tidak pernah muncul. Nama di mana pun tidak ada dalam data. Masyarakat saja bayar pajak, bayar UPT dan lain-lain. Ini sama dengan masih berlaku zaman penjara. Yang itu teman-teman, ada di Dusun 1, Dusun 1 RT 3 dan RT 4, bukan RT 2 RT 1. Saya jelaskan RT 4 dulu. Ada orang tua satu mengaku-ngaku ini saya punya, ini saya punya. Luasannya menjangkau 3 desa. Desa Legiana, Desa Legipaka, dan Desa Rewa. Di Desa Rewa sekitar 60 hektar. Tidak punya bukti pajak apapun, kepemilikan apapun, tapi menjaga rakyat. Pohon apapun dia punya. Bisa. Jadi tolong hubungi orang tua itu.
Berikut di RT 3 ada yang namanya J. Erman, katanya boleh veto. Orang Sabah bilang boleh veto. Mungkin sekarang namanya Ogrom, anaknya Roman, kepala ini pernah jadi calon dewan karena pernah pegawai di Koordinator. Jadi orang pintar. Tidak ada nama juga di desa dewan. Tidak pernah kasih masuk juga satu bidang pun dia punya. Ini saya pancing supaya keluar. Benarkah dia punya tanah? Sehingga saya berani data nama semua masyarakat yang ada di sekitar desa ini yang menghuni tanah-tanah ini. Kalau mereka muncul pasti data Pak. Berikut di dusun 1 RT 1 dan 2 ada yang namanya bilang Pak Martin Herli, minta maaf kebetulan ada tutup sini. Beta dapat tembusan Pak, dapat tembusan. Saya terima tanggal 2 Februari 2021. Minta maaf, kita telusuri sedikit suratnya. Surat di sini Romawi 1 padahal bulan 2. Pembuatan surat ini tanggal 1 Februari. Jadi sebenarnya harus 2 Romawi. Selesai itu. Berikut ibu ini, Ibu Helvi Nuriani Herwila, beralamat RT 1 RW 2. Di Radewa sana ada RT 1 RW 2. Tidak ada. Kalau RT 1 RW 1, RT 2 baru RW 1. Begitu. Jadi dalam 2 RT itu ada 1 RW. RT 1 RT 2 RW 1. RW 3 RT 4 RW 2. Asal Pak, ini surat sampai di termasuk tembusan sampai kepada Presiden Republik Indonesia, juga kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia di Jakarta, juga kepada Gubernur Kupang, Saburi juga bupatinya, Kepala Pemerintahan Provinsi NTT Kupang, Camat Barat Seba, dan Kepala Nusa. Nah ini semua ada tembusannya. Nah baik, terima kasih banyak. Saya coba buka. Boleh baca ibu suratnya? Boleh baca. Baik. Nomor 01 strip pribadi strip Romawi 1 strip 2021. Kenapa harus baca? Karena ini untuk desa. Mohon jangan ribut. Pada posisi ini saya minta supaya kalian ribut tangkap. Kalau diam. Kita baca ini kan ukur dewa ini apa? Kebetulan saya tulisannya jadi untuk kepala dosanya begitu. Sebenarnya untuk seluruh sahabat dewa pokoknya. Lampiran 1 Dipitan perihal pemberitahuan. Suratnya dibuat tanggal 1 Februari 2021 kepada yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sabur Jua di tempat. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Helvin Ardiani Hervila, alamat RT 1 strip RW 2 Desa Dewa, Kecamatan Sabur Barat, Kabupaten Sabur Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nomor KTP 53 200 1040 18 3001. Yang adalah anak dalam kurung ahli waris dari Bapak almarhum Martin Herwila, yang dalam hal ini menyampaikan bahwa jika ada masyarakat dan atau individu mengusulkan permohonan pengukuran pembuatan dan atau penerbitan sertifikat dalam wilayah tanah kami di Desa Mampir di RT 1 dan RT 2 Desa Dewa, Kabupaten Kecamatan Sabur Barat, dimohon untuk dibatalkan dan atau ditolak. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian, bantuan dan permaklumannya kami ucapkan terima kasih. Tembusan saya sudah pakai tadi kepada Presiden, kepada Agraria, kepada Direktur. Saya masuk di gambar. Kepala Dewan tidak pernah dihargai. Kenapa? Kalau memang ada bukti kepemilikan, kenapa tidak dilampir? Hanya gambar tanpa nama siapapun. Katanya pemilik, nama saudara di sini. Tahun pembuatan juga saudara di sini. Karena pemilik tanah ada di sini, saya coba
time ini. Berapa luas tanah Anda? Saya mau tanya. Oh, sudah. Sebentar. Ini Karena Bapak Desa minta saya untuk mengganti. Berapa luas tanah? Coba di sini. sudah Bapak Desa begini. Lanjut, kita lanjut Pak. Karena masih bagaimana ini? Baca yang ini loh, baca yang ini. Oke. Nanti ini bukan penyelesaian masalah Pak. Iya, oke. Nanti kita tahap kedua ya. Supaya kita punya juga nih. Oh, iya. Iya, Bapak. Boleh. Nah, kita. Iya. Ini membantu namanya. Iya. Menyelamatkan. Nah, sekarang tanah yang berbatasan sebelah jalan ke sana ada tanah yang bernama G. Erman. Jadi kami mohon kepada Bapak Kepala dan jajaran tolong hubungi orang tua ini, ambil atau bawa dia punya bukti kepemilikan. Benar atau sana? Yang berikut ada yang namanya Cornelis Duhuki sebelah selatan sini. Ada sekitar 3 lebih meter. Yang berikut ada tanah yang bernama Daniel ini. Ada 120 meter. Nah, ini kejanggalan kalau saya ada ini orang lapangan tahu keadaan. Kenapa dalam gambar tanah ini ada tanah Daniel Mila di sebelah selatan dari Niko ke barat? Berarti yang menangis nanti ialah Bapak Cornelius Duhuk. Nama Cornelius Duhuk itu kan sini tidak cocok dengan nama di KTP. Kalau beliau punya nama Cornelius, di sini Cornelis. Joy dalam ini KTP-nya. Huk itu Hoeki, di sini Huki. Ini perlu diperhatikan Bapak ada situ. Ya, baik. Nah, tiba-tiba ini ada di padahal dari inilah orang tahu semua ada di sebelah timur sekarang. Sudah diukur dia punya tanah dan Mila. Bukan lagi dalam wilayah RT. Yang berikut sebelah timur ini kita baca dari ini sebelah jalan lagi ada nama Amatalilebe. Amatalilebe ini tidak ada nama sini. Kalau namanya Lawrence Didawaki, sekali lagi ada nama Lawrence Didawaki. Kalau nama satu Amatalilebe betul. Kalau sudah percaya ada Talilebe itu diganti namanya jadi Taralebe. Taralebe itu ialah ibu kandung daripada polisi Joni siapa ini Pak Joni dari Joni Lakarani. Nah, kalau tidak percaya panggil dia. Apa benar ini Amatalilebe ini adalah Lawrence Didawaki? Kenapa pembuat gambar ini tidak panggil orang tua ini, tanya yang betul namanya? Dan saya juga belum tanya ini tahun berapa pembuatannya, karena orang tua ini mati sebelum tahun 2000, mati 1996, meninggal. Itu yang dimaksud. Yang berikut turun ke bawah itu selesai di Amatalilebe. Itu luar biasa benar asli itu. Ada anak-anaknya, kalau tidak percaya tanya. Ada tanah yang dimiliki oleh Musa Koreoi. Gambar ini tidak tepat. Dia sebelah timur, sebelah jalan yang sekarang. Ini ada di sebelah utara. Tidak ada tanah Musa ini Koreoi di sini. Hanya 50 meter di sini. Berarti yang kita gali sumur itu kenal dia punya, padahal mengaku Ferdian punya. Nanti hancur ini orang kalau menurut gambar ini. Lanjut, Ferdiani ada Ferdiani mengaku dia punya tanah. Sudah ada gambar, sudah tanda tangan sini. Lurus ke barat, bertemu dengan jalan Robaka. Ada 298 meter dalam gambar sini, jadi saya hanya baca-baca. Tembus jalan, lurus ke laut lagi, ada jalan tuh. Ada laut. Kalau mau dijak silakan. Ada 110 meter. Kalau dalam kegiatan sehari-hari itu tanah daripada Ferdinand Ferdian. Selain daripada itu lanjut 210 meter ini
Di dalam gambar ini masih tak menjadi tanah daripada FF Jambi. Dalam kan ada gambar luar ini yang lurus ini Pak. Iya Pak. Desa, mohon maaf ya. Ini kita belum forum menghadiri orang dan forum bagaimana mencerahkan orang untuk sadar hukum, dan ada satu tahapan kedua kita masuk dalam tahapan mediasi. Iya, supaya tahu berdasarkan ini, kalau Bapak jawab itu, data itu nanti di kantor secara material itu hukumnya di pengadilan. Iya. Lalu ini awalnya desa sudah salah. Yang ada ini jempol ini. Iya. Kalau gambar ini tahun 2000 dibuat, yang namanya Baik Kahojami ini dia meninggal tahun 1983. Pas penguburannya hari gerhana, kira-kira 12 Juni. Ya? 12 Juni. Iya. Tapi kenapa ada jempol sini? Jadi ini menjadi pekerjaan daripada polisi atau kejaksaan. Cari ini orang. Siapa yang buat itu? Nah, dia punya hanya 110 meter. Tidak sesuai dengan gambar apa yang ada di sana. Ini menjadi kalau kita sahkan gambar ini, berarti banyak dari orang-orang ini yang bakal lain. Iya. Begitu. Nah, kita mau di sini kita jaksa, kalau jaksa tangkap silakan, kalau polisi mau tangkap silakan kita ke lokasi. Demikian. Nah, mungkin seterusnya ada tentang kepala desa di sini. Kepada siapakah dia? Ada nama di bawah tentangan Muara Kali Hairau tanpa nama. Kepala desa lewat tanpa nama di sini Muara Kali Hairau. Berikutnya lagi pas di jembatan sebelah selatan, sebelah kanan dari sini ada tentangan di situ Kali Hairau. Siapa kepala desa itu? Cari tahu tentangan orang itu. Yang jelas kita tanya sama pemilik tanah tahun berapa dibuat. Di desa ini kita tahu dia punya pemimpin siapa. Ya. Untuk tidak terlalu panjang lebar, itu dia penjelasan. Tapi pemilik siapakah pemilik tanah ini? Tidak ada orang di sini yang memiliki. Karena dalam keterangan tidak ada siapapun yang memiliki. Hanya karena muncul Ibu Helvin Herwila, dia mengatakan dia punya, maka saya berani sampaikan tanya di minta pengadu. Ya, baik. Jadi masa langsung kita jawab. Jadi Bapak Ibu semua, itu beberapa penjelasan. Kalau ada yang salah yang kita jelaskan, silakan Bapak Ibu saya nanti diam. Diam saya bahasa karena takut dari polisi, tentara dan jaksa, apalagi jaksa orang kenal-kenal tapi punya kuasa besar. Bapak Ibu semua, saya mohon, ini minta maaf ya, kita omong karena pengalaman masuk ke kejaksaan, ada seorang tentara di sini pernah melakukan peminjaman uang di PNPM. Pak Jaksa panggil, kami masyarakat desa lewat dan beliau juga terpanggil. Karena Pak Jaksa ini, Pak Polisi ini ada pegang senjata, kan semua tentara di mana dia harus pegang senjata. Ke kantor sekalipun dia ada pegang. Pak Jaksa tidak pernah ngomong. Sampai tentara ini keluar, Pak Jaksa tidak ngomong. Ini yang jadi penyesalan. Jadi saya minta, kalau Bapak Kepala, langsung dengar umum. Kebutuhan masyarakat selalu diperhatikan. Jangan takut mulutnya disobek atau dia apa-apakan karena dia adalah tentara dan takut. Karena masyarakat ini tentara juga. Jangan dia takut. Hukum melindungi. Nah, itu kejadian yang pernah saya alami karena bersama-sama dengan saya. Demikian Pak Mas Nur. Terima kasih. Waktu dikembalikan. Baik, terima kasih dari Kepala Desa Redewa. Selanjutnya kita dengarkan persyaratan secara teknis, secara formil maupun material. Kita dengarkan dari Ketua Panitia Adjudikasi sekaligus Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Bapak Ketua. Baik, terima kasih. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati dulu, Bapak Ibu Saudara-saudari, calon peserta
kegiatan RSL tahun 2021, saya sebagai ketua ingin menambahkan daripada Bapak Kepala Kantor dan teman-teman lain menyangkut dengan kegiatan ini. Yang pertama, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya dokumen atau surat-surat apa yang Bapak Mama siapkan sehingga BPN bisa memproses untuk mengeluarkan produk hukum yaitu sertifikat. Jadi hari ini pertemuan kita semua ini dalam kegiatan ini yang tidak jelas, mari kita sama-sama untuk ambil solusi untuk jelas. Jadi kita tidak usah tegang bagaimana surat yang sudah dibacakan oleh kepala desa di sini dan dari Bapak Kepala Kantor. Kita wajib untuk melengkapi surat-surat dokumen, yaitu mungkin dari teman-teman BPN sudah membagikan brosur ini kepada Bapak Mama. Mungkin Bapak Mama belum ada sudah mendapat pun, tapi mungkin belum begitu mengerti surat-surat atau dokumen apa yang dilengkapi. Nanti kami dari BPN pandu untuk mengisi dan melanjutkan dengan prosesnya. Yang pertama, dokumen yang pertama itu dari bapak-bapak kalau jual beli, ada kwitansi jual beli, surat keterangan jual beli dan penyerahan hak. Kalau hibah, surat pernyataan hibah. Kalau waris, surat keterangan kematian, KTP para ahli waris. Dan menyangkut dengan riwayat tanah. Riwayat tanah itu berarti penguasaan pertama itu siapa, sehingga dia baru buat perbuatan hukum atau peristiwa hukum, yaitu jual beli, hibah dan warisan. Jadi semua itu nanti kegiatan di lapangan kami ada 2 tim, yaitu tim pengukuran dan tim yuridis. Nanti bagian yuridis itu bagi Bapak Mama yang belum jelas itu petugas tetap bantu untuk mengisinya. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Mau bicara atau begini sini? Masih nanti lakukan sini. Siap. Sini. Atau bicara. Nah, ya. Salam, hello tadi. Masih nanya? Hello tadi. Oke, baik, terima kasih. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap? Jelas ya, sistematis seperti bidang tanah di desa Redewa diukur seluruhnya. Tanah basah, tanah tidak basah, kawasan hutan, kali, jalan diukur atau fasilitas umum. Kita jelas ya. Saya mau tanya kepada Bapak masing-masing. Kira-kira dari Pulau Sabarajuwa sampai ke Halmahera sampai ke Timur, ada yang orang luar negeri, Amerika atau Cina, ada? Ada kan? Kalau tidak ada, saya bingung di sana. Bingung saya. Tanah luas luas, rumah, itu bisa rubuh. Sedangkan tanah luas luas. Apa itu salah? Kita berdua dulu atau bagaimana ya? Apa salah kalau itu sumpah itu salah siapa? Jadi karena itu kita BPN masuk ke desa Redewa supaya jelas hitam atau putih. Jadi karena itu supaya kejelasan. Jadi tolong pada yang masalah, tolong pada supaya dalam keluarnya. Waktu pembagian nanti waktu tanam tidak masalah. Ini biasa bersama 10 bulan mendatang tanah harga tanah naik bagaimana sudah saat tidak mau terjadi sawit ini contoh dari timur sana kubah di bawah kerasnya ada yang kakak bermulu gara-gara tanah berbeda satu
terjadi di Radio sini. Khususnya dan kemudian seluruh kabupaten saya berlibat. Itu yang saya mohon kepada Bapak-Bapak saudara semua. Terus yang berikutnya mengenai penanaman pilar batas. Sebelum Bapak-Bapak tanam pilar batasnya sesuai yang kesepakatan oleh atau kepala suku atau yang saudara, tanam pilar batas di yang sudah ditentukan bersama, kesepakatan di situ. Jadi sebelum petugas kami turun sini mengukur baiknya pilar-pilar itu sudah tertanam, bukan tanam patok. Bisa juga tanam patok, tapi secepatnya tanam pilar supaya tidak ada masalah. Contoh tanam yang sudah ada yang belum tanam pilar. Saya mau tanya kepada Bapak Sebab, kita program kita sih sudah sekian kali. Pasti masalah yang dimasukkan dulu belum ada tanam pilar ya, jujur saja. Jadi kalau ada masalah, nanti kalau Bapak mau ke kantor pasti suruh bayar. Tapi untuk program pertamanya pasti free, gratis. Tapi kalau untuk Bapak mau cari pilar dengan pertanian jika harus bayar ke kantor, harus bayar ke negara. Jadi kalau free, saya perintah ke semuanya. Jadi tolong tanam pilar batas di batas yang ditentukan. Pilarnya itu tidak banyak Pak, Bapak. Jadi kalau ada masih ada kalau nanti bisa ditanyakan nanti. Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjutkan acara sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudara Max. Soalnya beliau mampu menampung aspirasi dalam bahasa sagu sekaligus sebagai petugas public relation. Saya serahkan kepada Baik, terima kasih Mas Ardi. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor, Bapak Badan Kejaksaan dan Kepolisian, Bapak Ketua izin. Salam masyarakat Dewa. Perkenalkan, saya Max Dodo, yang kebetulan nanti akan bertugas di Radio, petugas yuridis di Radio. Tadi Bapak Ketua Adjudikasi, sebelum kita masuk tanya jawab, tadi Bapak Ketua Adjudikasi sudah sampaikan bahwa ada pelepasan hak, ada surat keterangan waris, ada hibah. Beta mau kasih tahu di Bapak semua bahwa mungkin ada yang sudah tahu apa itu warai bere, warai harupakelah, dan lain-lain. Ini erat sekali dengan budaya kita di sana. Beberapa bulan yang lalu, saya bersama Bapak Kepala Kantor ini pernah menyelesaikan perselisihan antara Nahifa dan Nahor dari sukunya Nakahu di bersama kepala desa juga, bersama desa. Jadi memang setelah itu selesaikan persoalan itu dan puji Tuhan persoalan itu terselesaikan dengan baik ya Bapak Desa. Jadi saya mau kasih tahu di Bapak semua, mungkin Bapak Kepala Kantor tadi sudah sampaikan bahwa memberikan keterangan itu dengan jujur. Karena kekuatan sertifikat itu terletak pada kejujuran Bapak semua. Artinya data yang kita ambil ini, saya tentu dari Seba, saya asli saksi. Kita ini orang dari saya ini dari Seba, belum tentu tahu persoalan di sini. Kalau Bapak Mamaruan tidak kasih tahu dengan jujur. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau dia urai lere, kasih tahu urai lere. Kalau dia urai rukabala, kasih tahu dia urai rukabala, supaya kita sulit tersesat di dalam penjelasan itu. Ingat itu baik-baik Bapak. Kalau ketemu menghadap sabu, kita termasuk ada orang sabu yang sedikit memahami tentang itu. Kalau urai hati raja tadi, ya kasih tahu jujur. Jangan karena kekuasaan ini kalau bilang ini ketemunya. Terkait apa yang tadi Bapak Desa sampaikan, kebetulan nanti saya juga akan tugas di sini. Jadi yang namanya warisan, ingat namanya warisan harus dibuktikan dengan surat keterangan waris dan juga surat keterangan kematian. Terkait persoalan tadi yang Bapak Desa sampaikan tadi, nanti kita usahakan Bapak Kepala Kantor untuk sebelum itu kita mediasi dulu, kita panggilkan mediasi para pihak itu. Saya juga tidak mau terlibat, saya tidak mau masuk penjara atau apa semua. Kalau misalnya saya bicara juridisnya di sini dan masuk penjara, pasti semua yang ikut tanda tangan pun pasti masuk penjara.
dan jangan coba-coba main soal riwayat kepemilikan. Jadi beta minta Bapak semua jujur, karena beta yang akan bertugas di sini. Kita akan ketemu di lapangan hari-hari itu nanti. Selanjutnya tanpa memperpanjang kata, karena kita sudah masuk di tanya jawab, saya akan buka 2 penanya terlebih. Tetapi untuk kakak ini, anak tadi, nanti Helvina tidak usah menanggapi soal yang dengan Bapak Desa, karena itu nanti ranahnya lain. Ranahnya lain nanti kita akan panggil itu. Dari BPR kita akan panggil. Kalau mengenai persyaratan dan lain-lain silakan sampaikan. Kakak ada 1, nanti Mas Alan tolong catat. Yang kedua, masih ada yang mau bertanya? Pakai bahasa Sabu sudah apa? Oke, Bapak langsung ke sana. Altius Jani. Altilus. Terpilus. Ibu dua. Ibu nama siapa Ibu? Terima kasih, saya Helvin Andriani Heremila. Ya. Helvin Andriani. Terima kasih untuk waktu bagi saya yang terhormat semua bapak-bapak dari pihak pemerintah yang hadir ke desa ini. Saya hanya hadir untuk menegaskan kembali surat pemberitahuan saya di hadapan Bapak dengan tulisan-tulisan. Yang lain dari itu saya tidak ada komentar. Jadi kalau dinilai bukti-bukti kepemilikan saya tidak sah, silakan siapapun yang ingin menyanggah itu ke pihak manapun silakan. Itu Bapak. Jadi saya siang ini dengan isi hati hadir di hadapan Bapak semua dan warga di sini hanya mau bilang, kalau memang benar kepemilikan saya seperti yang saya jelaskan dalam surat tidak sah, silakan ke pengadilan atau ke pihak manapun yang merasa dirugikan dari surat pemberitahuan saya kepada Bapak ke kantor dengan tulisan-tulisan itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan saya. Hanya saya pakai singkat satu ide saja soal surat keterangan warisan saja. Nah, yang saya tanyakan keterangan warisan apa? Warisan ini apa sudah laporan dari pertanahan atau dari dinas tertentu ataukah kami yang buat formulir Kalibatan? Terima kasih. Baik, terima kasih karena tadi kakak anak tadi menegaskan tadi hanya menegaskan soal itu, maka itu bukan satu pertanyaan, maka saya buka lagi untuk 1 orang. Masih ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Perkenalkan nama Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Tobias Regalumi. Kebetulan saya sebagai kepala dusun, jadi pasti apapun yang ada di lapangan itu kita hadir. Pertanyaan saya di sini Bapak semua bahwa kalau saya melihat dari aturan itu sedikitnya itu ganjal bagi pengalaman kami di desa ini. Karena sebagian keseluruhan tanah yang ada di desa Radewa ini adalah milik, ada pemiliknya, ada yang suku, ada yang ahli waris, dan kalau saya dengar penjelasan tadi bahwa hanya aturan yang ditegakkan. Kalau seandainya pemilik ini tidak setuju untuk tanahnya dibagi-bagi, baru kita ukur sesuai aturan itu, apakah jamin kenyamanan yang ada di desa. Sekian Bapak. Baik, sudah Bapak. Oke, lagi kesempatan pertama saya kasih Bapak kakak untuk menjawab. Silakan Bapak. Baik, makasih Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Helvin. Helvin menjadi kayak gini. Ibu kasih tahu ini kan pemberitahuan. Tapi karena kita harus tetap terima, barang kita akan bertanda terima. Untuk soal uji dan tidak ini
itu ranah pengadilan. Tetap orang yang bermukim di astana itu secara kepertaan masih dikomplain oleh pihak hukum. Tetapi secara hukum kita harus mengukur kewajiban undang-undang integritas. Ukurnya dalam arti tadi pun ibu sudah kategori 2 ini masih dalam situ. Ya ada bu. Ingat jelas. Kalau kita mau lihat surat yang ada, ini ibu. Surat ini kalau masih dalam ranah kita mau pakai sebagai dasar alasan itu lemah. Kenapa? Pembuatannya di desa lain, orang bersaksi bersaudara, tangannya kenapa dahulu rakyat kita kasih imbalan surat. Sekarang baru dibuat. Ini kalau kita melihat, kita tidak ambil itu. Tapi bagaimana bersatu kita bersatu? Apa yang ada di atas tanah masih ada lebih ini gitu itu kembali. Kita cari upaya damai. Bukan cari bagaimana bersatu berperkara. Tapi berperkara itu kalau sudah ada semua terserah dari Bapak Desa dan lain. Itu maksudnya termasuk di dalamnya ada Bapak Desa. Ya bu. Makanya saya lihat pengakuan Bapak Desa terjadi benturan antara beda pendapat tentang ibu. Ibu bilang ini saya punya, kiranya dan raja. Ya. Ini yang kita harus luruskan kembali semua. Banyak ada segel-segel lama yang ditulis terus disahkan di pengadilan. Tapi objek kaki, subjek kaki tidak jelas. Ya, makanya makanya ibu boleh bersurat ke kami tanggapi dan kami tetap melaksanakan tugas. Ukur apa yang sudah semua ibu kembaran di dalam sini yang saya bilang ini, tetapi dia bentuk dalam hak perorangan yang menguasai. Karena mereka bayar pajak, menggunakan, kita tetap sesuai batas-batasnya. Baru nanti ditulis tanah sengketa. Kalau tidak ada penyelesaian secara damai. Ini yang saya mau supaya ibu tahu. Ibu tidak melarang, karena undang-undang tidak bisa ibu larang. Kenapa dari kemarin-kemarin ibu tidak dapat tanah di kantor kami, sehingga tahu bahwa ibu hak jahat. Ibu tidak bayar pajak, mungkin ya Pak Desa. Bayar tidak? Kewajiban negara harus lakukan. Ada daftar tidak register Pak ibu di dalam sini, harus jelas. Makanya ibu saudara Jakarta dari Kupang itu dari telepon saya. Apa tahu prosedur aturan-aturan tentang tanah yang benar. Dan kita mengklaim, tapi kita mau bersatu. Kalau kita bisa cari jalan keluar yang benar. Tetapi kita bukan berada mencari kebenaran di sini, pembuktian. Tapi kebenaran yang baik, ibu punya harus berdiri dalam hati benar. Tuhan jadikan tadi ini bagaimana untuk orang banyak. Itu yang kita pakai. Iya, Bapak. Ajaran Tuhan itu yang pakai. Bukan kita bersilpan yang bawa barang yang tidak benar menjadi benar. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh bu. Tangannya ada jiwanya. Iya, Tuhan Allah. Iya. Jadi kalau benar, katakan benar bisa. Iya. Tetapi kalau tidak benar, orangnya akan dia sendiri habis. Amin, Bapak. Amin. Jadi kamu secara penguasaan ibu, pemilikan belum. Kalau ibu ada 3 lagi itu yang pemilikan. Ya. Kalau 3 benar itu yang pemilikan. Jadi ceritanya begini dalam hukum pertanahan. Orang pertama menguasai secara semalam, ya tuh bu. Terus dia bagi-bagi pada orang-orang secara adat. Anak suku ini yang di sini anak masyarakat ada. Setelah dia tinggal terus menerus pada milik adat dia. Bukan pada kepala suku lain, tidak. Itu yang konsep pengadaan kemana. Begitu ibu. Bukan saya dari kepala desa terus saya bilang ini tanah saya punya, tidak. Ada batas-batas memang kita masuk dalam hukum positif. Ini yang kita pelan-pelan bisa punya. Ada beberapa ala di sana juga ada di sini sana gajah juga. Gajah di kata raja terus bilang dia punya ribut dengan sahabat jami itu sama. Kita pelan-pelan tugas kami ini bagaimana menurunkan menyampaikan orang supaya ke jalan yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada tetap tenang, jangan terprovokasi dengan bilang ini tenang. Kita akan mengukus saja. Apabila memang ini tidak diproses, tidak ada upaya perdamaian dari Bapak Desa, undang kami. Dan tugas desa itu hati perdamaian, undang pemerintah, Bapak Bupati,
Kalau kewenangan bupati tanah yang kosong, dengan 9 kewenangan terakhir kita bupati. Bupati yang tanggung jawab, jangan atur-atur lain, hanya tanah yang cabut. Batu kita pikiran kita, harusnya begitu. Jadi nanti lah Pak Cawla, supaya dia rebuk yang baik. Ada nilai kebersamaan kesatuan dalam wilayah sana. Ya. Jadi Ibu, kami minta maaf, tetap Ibu kami terima data ini sebagai data untuk kami kajian tentunya. Tetapi karena itu berita undang-undang, tanah Bapak Desa tinggal di situ, tetap kita tulis gambar, tapi tidak diproses. Mungkin kalau tidak selesai, berarti kita tidak proses dari hakim mereka. Tapi kalau misalnya Ibu bilang nanti perkara, ya nanti yang berembuk dengan mereka sampai mau membuat perkara. Kalau mereka mungkin tidak, tapi ya kalau mereka mau boleh. Remedinya cuma begitu. Iya, sekarang melapor penyerobotan, bawa surat cekelang. Polisi tidak bisa diusung, jangan aja di situ. Jadi kita luruskan pelan-pelan. Saya juga masih saudara juga yang lain juga, kalau terdekat. Dan kita datang dulu. Kita jangan bego-bego, tapi kita mau kita bersatu kembali. Apa yang memang ada lebih-lebih kita bersatu, kita kasih saudara-saudara yang berkenyataan. Itu yang kita harapkan. Ya, mungkin itu saja untuk Ibu. Terus Bapak Desa, kita memang Bapak Desa mungkin ada di dalamnya, tapi Bapak Desa kita harus ambil persoalan menjadi 2 malam hari supaya kita ada nilai kita banyak. Ya Bapak, kita jangan karena kita punya, memang masih pengalaman. Nanti harus berapa tahun kita jelaskan berapa orang dulu tahun di situ tinggal, itu nanti diteliti semua. Terus ada yang mau buat rumah, itu bagaimana? Karena dia punya mungkin yang utang, soal sumur, kalau dia bangun rumah itu harus ada. Makanya nanti ke koordinasi Pak Kapolres, semua pengaduan tanah terus dilarang orang bangun, itu melanggar hak asasi juga. Tetapi bagaimana dia laporan itu terpakai, silakan kasih waktu 2 bulan, diajukan pengadilan. Kalau tidak, dia yang bohong. Itu dalam aturan pasal berapa, Pak Adi? Pasal 30. Apabila orang itu mengajukan keberatan dan dia terus tidak, dia lakukan ke pengadilan. Begitu. Jadi bagi semua yang ada, tenang hati, kita bersatu. Kita orang ke dalam.